Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 PGP Angkatan 7. Perkenalkan, nama saya Dias Diamayanti sebagai supervisor, kemudian teman saya Angela Marici sebagai coach dan Nanang Sugiono sebagai coachee. Selamat siang Bu Enji. Selamat siang Bu Dia. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Bu Dia. Bagaimana Bu Dia kabarnya? Ya sama Bu, Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Enji? Berjumpa dengan saya ini. Luar biasa Bu Dia. Senang sekali bertemu dengan Bu Dia hari ini. Nah, semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin ya Bu. Karena saya bertugas sebagai supervisor untuk mensupervisi Bu Enji, apakah Bu Enji sudah menyiapkan untuk coaching, rubrik penilaian coaching begitu? Sudah Bu, sudah saya siapkan. Berarti sudah siap semua Bu Enji? Ya. Ini Bu Enji mau meng-coaching siapa kalau boleh saya tahu? Nanti dengan Pak Nanang Bu. Oh iya, baik. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bu Enji kembangkan ini? Saya sebenarnya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Ya, tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Kalau yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan kompetensinya apa Bu Enji? Untuk hari ini saya ingin menggunakan pertanyaan yang berbobot Bu, supaya ya. Supaya apa Bu Enji? Supaya nanti coachingnya bisa terpancing dari pertanyaan-pertanyaan saya. Kira-kira indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang ingin Bu Enji kembangkan ini apa nih? Saya ingin mengembangkan potensi dari coaching itu sendiri. Dia bisa menggali kemampuan atau kekuatannya sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu Bu. Baik Bu Enji, kita langsung saja untuk sesi observasi. Monggo Bu Enji melakukan coaching dengan Pak Nanang. Monggo. Baik Bu, saya izin coaching ya Bu. Monggo. Ya, terima kasih Pak Nanang. Monggo Pak Nanang. Ya, selamat siang Pak Nanang. Siang Bu Enji. Apa kabar Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Enji. Ya, kemarin kita sudah mengadakan janji hari ini untuk bertemu ya Pak, meskipun secara virtual. Pak Nanang, apakah ada keluh kesah atau unek-unek yang ingin disampaikan Pak? Iya Bu. Kalau kesah saya itu, saya punya satu murid itu Bu. Kalau di kelas itu bawaannya tidak bisa diem itu Bu, ngerjain tugas tidak mau, malah musli temannya itu Bu, mesti Bu. Oh begitu Pak ya. Berarti intinya dia mengganggu kelas Pak Nanang apa nggih? Iya Bu. Sangat sekali Pak. Gimana Bu? Tujuannya Pak Nanang maksudnya inginnya bagaimana kan si anak ini atau kelas Pak Nanang inginnya bagaimana? Kalau tujuan dari coaching kita siang ini, saya ingin menemukan solusi bahwa supaya anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya itu dan tidak mengganggu yang utama itu. Oh gitu ya Pak Nanang. Selama ini apa yang sudah pernah Pak Nanang lakukan? Usaha apa yang sudah pernah Pak Nanang lakukan? Ya, kalau untuk yang sudah saya lakukan itu, yang pertama itu saya mendekati anaknya itu Bu. Saya coba bicara hati-hati berdua. Cuma awalnya itu si anak ini ketika mau tajak bicara banyak larinya itu Bu. Langsung lari, mungkin
entah itu malu atau gimana, saya juga kurang tahu Bu. Terus Oh, saya gitu. juga sudah mencoba menuruti kemauannya dia dulu Bu. Iya. Mau apa dulu nih sebelum belajar? Misal video Pak, oke, saya video. Main Pak, main. Sudah saya coba melakukan itu. Oh, baik ya Pak Nanang ya. Berarti usahanya Pak Nanang itu membawa dia untuk ke tingkat yang lebih nyaman ya Pak ya. Iya Bu. Betul, Kalau Bu. menurut Pak Nanang dari usaha yang sudah Pak Nanang lakukan dari 1 sampai 10 hasilnya ada di angka berapa Pak? Kalau melihat si anak itu sampai sekarang, kemungkinan posisi saya masih di posisi 7 itu. Oh iya iya iya. Iya Pak Nanang. Berarti posisi 7-nya itu karena apakah si anak sudah lebih berubah atau pripun Pak? Kalau untuk perubahannya itu belum begitu signifikan Bu. Jadi masih bahasa Jawanya itu matu-matan gitu loh Bu. Oh iya iya iya. Matu-matan ya Pak. Ya, Ya. Bu. Apa Pak yang jadi hambatan dari usaha tersebut? Hambatannya itu yang pertama ketika saya mencoba ngobrol sama si anaknya itu dia awalnya itu lari Bu. Jadi masih belum bisa terbuka dengan saya itu. Gitu deh. Awalnya itu. Deh. Kalau menurut Pak Nanang, solusi yang terbaik apa untuk anak ini Pak? Mungkin anak itu ada latar belakang atau bagaimana yang mempengaruhi dia begitu? Iya Bu. Untuk solusinya kalau menurut saya itu yang pertama kan saya bilang ke wali kelasnya dulu, ini anak ini seperti ini. Terus saya ternyata kemarin saya sudah sempat cerita, dan ternyata dari wali murid itu memang si anak itu kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi kalau di rumah sering dibiarkan gitu, mungkin dampaknya ketika di sekolah dia cari perhatian gitu. Cari perhatian ya Pak. Ada lagi Pak solusinya? Solusi yang kedua menurut saya mungkin dengan pembelajaran yang diferensiasi itu. Jadi ya, bagus sekali saya Pak. Berusaha memenuhi kebutuhan semua murid, khususnya dia itu. Oh gitu nggih Pak. Ya, ya bagus sekali Pak Nanang. Mungkin pembelajaran terdiferensiasi itu juga bisa membawa dia lebih nyaman dalam belajar, kemudian kolaborasi dengan wali muridnya, dengan orang tuanya. Ternyata Pak Nanang juga sudah bisa menentukan solusinya sendiri. Kemudian strateginya apa nih Pak nanti ketika melaksanakan aksi selanjutnya? Maksudnya tindakan selanjutnya Pak? Mungkin strateginya yang pertama itu saya mencoba merencanakan pembelajaran yang diferensiasi. Mungkin kalau dikategorikan kayak belajarnya dia itu kan kinestetis ya Bu ya, kinestetik ya. Jadi sangat aktif sekali lah. Mungkin saya memberikan kebutuhan yang berbeda dengan teman yang lainnya itu. Kalaupun misalnya sudah dikasih kebutuhan yang sesuai kebutuhannya, dia masih usil, ya mau nggak mau daripada dia membuat rame, mungkin saya buat game sekalian aja. Jadi biar sekalian itu bagus Pak. Sudah dapat ide baru lagi Pak. Bagus sekali. Siapa tahu nanti bisa diterapkan dan hasilnya lebih baik ya Pak ya. Bagaimana Pak perasaannya setelah kita bercakap-cakap ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih lega Bu karena bisa mengungkapkan keluh kesah saya Bu. Terima kasih ya Bu Enci ya. Sudah. Ya Pak, jadi nanti semoga aksinya, tindak lanjutnya bisa berjalan dengan baik dan kelas Pak Nanang menjadi lebih kondusif, begitu ya Pak G? Iya Bu. Ya, baik, karena kita sudah terbatas waktu, kita sudahi dulu percakapan kita sampai di sini ya Pak Nanang. Iya Bu. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bu. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih kembali. Baik, ini cukup menarik sekali ini coaching untuk Pak Nanang ya Bu. Bagaimana setelah melakukan coaching Bu Enci perasaannya?
saya juga merasa belajar banyak juga dari Pak Nanang, Bu. Jadi saya juga merasa senang bisa berbagi pengalaman dengan beliau. Baik. Pada apa saja sih yang sudah Bu Enji lakukan dalam proses coaching tadi? Tadi saya berusaha untuk mengarahkan Pak Nanang dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan agar muncul ide-ide baru dan juga solusi yang dari Pak Nanang sendiri, Bu. Baik. Kemudian sudah tercapaikah tujuan pengembangan yang Bu Enji lakukan? Saya rasa sudah, Bu. Tadi Pak Nanang juga sudah bisa mengambil kesimpulan dari percakapan kita tadi, dan Pak Nanang juga sudah mempunyai tindak lanjut untuk melaksanakannya. Ya, baik. Sekarang saya izin Bu Enji untuk menyampaikan hasil observasi saya selama proses coaching. Ini saya lihat dalam Bu Enji melaksanakan coach sudah bagus sekali, sudah melaksanakan alur tirta, tujuannya ada, identifikasi masalahnya ada, rencana aksi dan tanggung jawabnya pun sudah muncul. Kemudian Bu Enji juga sudah melaksanakan prinsip coaching seperti kemitraan, kreatif, memaksimalkan potensi, sehingga Pak Nanang pun menjadi nyaman seperti itu ya untuk bercerita dengan Bu Enji, dan potensinya dari Pak Nanang pun juga saya lihat tadi bisa muncul. Ini sudah sangat bagus sekali Bu Enji dalam melaksanakan coaching. Ini saya juga ini dari Bu Enji dan Pak Nanang ini selama proses tadi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Bu Enji, ini kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Enji kembangkan dalam proses coaching ke depan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif, Bu. Ya, supaya saya juga belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Begitu, Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Enji. Saya rasa cukup sekian karena waktu kita juga sudah terbatas. Ini saya bisa belajar banyak dari Bu Enji, dari Pak Nanang. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, Bu Enji. Sami-sami Bu Dia, saya juga terima kasih untuk masukan-masukannya. Terima kasih ya Bu Dia. Bu Enji, selamat siang. Selamat siang.